Allah itu ada di mana-mana. Ini batil, karena para sahabat tidak memahami akidah yang seperti ini. Bahkan jauh sebelum sahabat, Rasul bahkan tidak memahaminya. Ketika sahabat Nabi didatangkan kepada Nabi SAW seorang wanita, sahabat wanita, sahabiyah wanita, budak daripada seorang sahabat bernama Muawiyah bin Hakam, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah yang lainnya, Muawiyah bin Hakam, dalam Sahih Muslim. Nabi bertanya kepada budak itu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia mengatakan, "Fis sama," di atas langit. Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu Rasul kita SAW meninggal dunia dan berkhutbah di masjid, Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa di antara kalian yang beribadah menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. "Wa man kana minkum ya'budullah." Barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun fis sama'i la yamut. Karena Allah itu hidup di langit dan tidak akan pernah untuk meninggal selama-lamanya. Abu Bakar, Umar, pemimpin umat Islam, dan tidak ada seorang pun sahabat yang berada di masjid yang jumlahnya ribuan itu yang protes. "Apa kata anda fis sama?" Enggak, Allah di mana-mana. Salah ini Abu Bakar. Turun Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab, "Tsumma zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qada minhunna watara." Kemudian kami nikahkan engkau dengan Zainab, wahai Rasul, anak daripada mantan istri daripada bekas anak angkatmu, yaitu Zaid. Kami nikahkan engkau dengan Zainab. Allah menikahkan Nabi dengan Zainab, istri beliau tercinta, Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa kata Zainab kepada istri-istri Nabi yang lainnya? "Zawajakunna ahlukunna." Yang menikahkan kalian adalah wali-wali kalian, ayah kalian, abang kalian. "Wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat." Yang menikahkan aku adalah Allah dari atas langit yang ketujuh. Pemahaman kita, akidah kita, Allah ada di mana-mana, sedang ada di masjid bersama kita, sedang ada di rumah kita, sedang ada di Amerika, sedang ada di Mekah, juga ada di Malaysia. Di dalam safety tank yang mana? Ada Allah? Ada juga Allah di dalam safety tank. Kalau anda katakan tidak ada, batal pemahaman anda bahwa Allah ada di mana-mana. Kalau anda meyakini Allah di mana-mana, anda wajib meyakini Allah sedang ada di dalam safety tank, bercampur dengan, na'udzubillah, yang anda sendiri tidak mau bercampur dengannya setiap hari, di tempat-tempat yang kotor dan jorok. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ustaz, akidah ini kami tidak mengarangnya, kami ambil dari Al-Quran. "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. "Ma yakunu min najwa thalathin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim." Tidak kalian berbisik-bisik tiga orang melainkan dia yang keempat. Tidak juga berbisik-bisik 5 melainkan dia yang keenam. Tidak jumlah lebih banyak, tidak jumlah lebih sedikit, kecuali dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kemudian dia akan memberitahu kepada kalian apapun yang kalian kerjakan. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Kami dengan Al-Quran. "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, urat nadinya. Kita katakan pemahaman yang salah, karena para sahabat tidak memahami seperti itu. Allah kebersamaan, Allah bersama kita, karena memang Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah melihat seluruh gerak-gerik kita. Allah melihat apa yang ada di dalam kantong kita yang kita tidak lihat sekarang. Kalau ada semut dalam kantong antum, tahu? Nggak tahu. Allah tahu kalau ada semut dalam kantong antum. Saking tahu detailnya apa yang Allah tahu. Allah mendengar seluruh suara kita, bahkan suara kita sendiri yang kita tidak dengar Allah dengar. Antum sering merintih tanpa suara?
Pakai suara hati? Apakah antum bisa mendengar rintihan suara hati itu? Allah mendengarnya dari atas langit yang ketujuh, dari atas arsy. Ini maksud kebersamaan Allah bersama makhluknya. Makanya Allah katakan 3 orang berbisik-bisik, Allah yang keempat. 5 orang berbisik-bisik, Allah yang kelima. Tidak jumlah yang lebih besar, Allah yang keenam. Tidak jumlah lebih besar, tidak jumlah lebih sedikit, kecuali Allah bersama mereka. Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Lihat, Allah tutup dengan firman-Nya, Allah tahu. Jadi kebersamaan di sini adalah maksudnya Allah mengetahui. Anda berdua berbisik-bisik, Allah tahu apa yang Anda ucapkan. Seorang duduk bersama Sofwan bin Umayyah di kota Mekah, bernama Umair bin Wahab, di kota Mekah setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Duduk Sofwan bin Umayyah, dan Umayyah ini terbunuh di perang Khalaf. Ayahnya Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badar. Petinggi Mekah. Anaknya Sofwan bernama Sofwan duduk bersama seorang sahabat karibnya bernama Umair bin Wahab. Lalu Umair bin Wahab mengatakan, saya ingin sekali membunuh Muhammad itu. Kalau bukan karena ada perkara di antara saya, ada hal yang menghalangi saya. Kata Sofwan, apa yang menghalangi kamu untuk pergi ke Mekah? Saya masih ada anak dan istri yang harus saya biayai. Saya ada hutang yang belum saya lunasi. Tapi kamu, benar kamu akan ke Madinah membunuh Muhammad? Iya, saya akan ke Madinah. Udah, kalau begitu, kalau kamu pergi, saya yang tanggung. Istri dan anak-anakmu, kalau kamu pergi, saya yang tanggung. Dan hutang-hutangmu saya akan bayar. Jaminan. Pergi kamu ke Madinah, bunuh Muhammad. Hanya berdua di padang pasir di atas sebuah batu. Sepakatlah. Mereka yakin, saya yakin ya, bahwa tidak ada orang yang mendengar. Padang pasir. Berbeda kalau kita bicara di dalam hutan, masih ada di balik pohon, di atas pohon, di balik semak-semak, bisa jadi ada orang bersembunyi. Ini padang pasir, padang yang terbuka, hanya Sofwan dan Umair bin Wahab. Maka datanglah Umair bin Wahab ke kota Madinah. Di awal dia datang, dilihat oleh para sahabat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Gembira para sahabat. Umair bin Wahab masuk Islam, Umair bin Wahab masuk Islam. Para sahabat gembira sekali ketika melihat ada orang kufar masuk Islam itu. Kebahagiaan yang luar biasa. Langsung menjadi saudaranya, dipeluknya, diucapkan kata-kata yang membuat dia bahagia, kata-kata selamat. Lalu kemudian mereka membawanya kepada Rasul. Kata Rasul setelah duduk di hadapan Rasul, bagaimana wahai Umair? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingin membunuh kan? Ingin membunuh. Sudah disiapkan pisau beracun, tinggal tusuk di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat dekat dengan Rasul. Para sahabat tidak tahu. Ketika kita tidak tahu dan kita merasa orang itu aman, kita biasanya hilang apa? Hilang safety. Kata Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau membawa pisau beracun untuk membunuhku? Bukankah engkau di kota Mekah duduk bersama Sofwan bin Umayyah di atas sebuah batu, dan engkau mengatakan aku ingin sekali membunuh Muhammad? Dan Rasulullah mengucapkan kata-kata dia kepada Sofwan. Dan apa kata-kata Sofwan kepada dia? Karena Allah tahu bisik-bisik mereka. Kata Umair bin Wahab, demi Allah wahai Muhammad, takkan ada seorang pun yang bisa mendengar ucapan kami, karena kami sedang berada di padang pasir. Kalaulah bukan Allah yang mendengar apa yang kau ucapkan, tidak akan ada orang yang bisa memberitahu kepadamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan tidak yang berhak diibadah kecuali Allah. Masuk Islam. Allah mengetahui apa yang kita bicarakan. Maksudnya adalah Allah mendengarnya. Allah mengetahui keadaan kita. Tidak akan tersembunyi dari Allah. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak akan tersembunyi dari Allah sedikit pun di langit dan di bumi. Tapi bukan maksudnya Allah bersama kita. Zatnya bersama kita. Karena Allah tegas mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Namun bisik-bisik kita Allah tahu, Allah dengar. Ini maksud kebersamaan. Kalau kita ingin bahas ini, bahasan panjang lagi. Tapi ingat, Nabi Muhammad ketika disuruh untuk menghadap Allah, pergi kemana Nabi kita tercinta? Dibawa kemana Nabi kita tercinta oleh malaikat Jibril? Menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai Sidratul Muntaha. Kenapa harus dibawa ke sana?
Ingat ketika Fir'aun ingin mencari Tuhannya Musa, apa yang dia lakukan? Wa qala ya Haman ibli li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu minal kadhibin. Wahai Haman, bangunkan untuk gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang sampai mencakar langit. Aku ingin melihat mana Tuhannya Musa. Kenapa Fir'aun mencari Tuhannya Musa ke atas? Karena Nabi Musa memberitahu kepada Fir'aun Allah di atas, bukan di mana-mana. Fir'aun tidak menyebar pasukan cari Tuhannya Musa di kiri, di kanan, di dalam lubang, bangun ke atas. Aku ingin melihat Tuhannya Musa mana. Saya yakin Musa ini berbohong, kata Fir'aun. Dibangun ke atas. Subhanallah. Jadi hati-hati ma'asyarul muslimin.